Shalom. Ya, pagi hari ini kita bersyukur Tuhan beri kesempatan kepada kita untuk menikmati hari yang baru ya. Hari yang keempat di bulan 3, bulan Maret. Ya, dan kita terus melanjutkan pembacaan firman Tuhan. Ya, mari Bapak Ibu, baik yang ada di gereja maupun di rumah, kita akan membaca firman Tuhan secara bergantian. Mazmur 8. Kita ada pembacaan Mazmur 8. Ayat yang pertama saya yang membaca, ayat yang kedua Bapak Ibu dan Saudara yang membaca. Mazmur pasal 8, kalau perikopnya kita lihat, manusia hina sebagai makhluk mulia ya. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Gidit Mazmur Daud. Ya Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi, keagunganmu yang maha langit dinyanyikan. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu telah kau letakkan dasar kekuatan karena lawanmu untuk membungkamkan musuh dan pendendam. Jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan. Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah, dan telah memahkokannya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu, segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Kambing-domba dan lembu-sapi sekalian, juga binatang-binatang di padang. Burung-burung di udara dan ikan-ikan di laut, dan apa yang melintasi arus lautan. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Amin. Puji nama Tuhan. Ya, dalam Mazmur ini kita melihat apakah manusia itu ya. Bukan siapakah manusia di sini kan. Apakah manusia itu? Ya, kalau bilang apakah? Ya. Jadi kalau bertanya tentang apakah, kira-kira terbayang kita apa? Kalau manusia, siapakah dia? Siapa menunjuk kepada pribadi ya. Tapi kalau apakah? Ya. Apakah manusia? Ini mengingatkan kita bahan ya. Bahan buatannya dari mana sih? Bahannya apakah itu? Bukan siapa, tapi apakah. Nah, kita melihat apakah manusia? Ya. Ada bedanya enggak dengan ciptaan yang lain? Nah, ini yang mau melihat perbedaan. Apakah manusia? Kan manusia itu terbuat dari debu tanah. Jadi bahannya manusia ini debu tanah. Apakah itu? Apakah? Enggak ada apa-apanya, ya. Tetapi menarik kita mau melihat bahwa kita manusia ini adalah ciptaan yang mulia. Nah, kita harus mengerti, menyadari dan bersyukur untuk hal itu. Kita ini adalah ciptaan Allah yang mulia walaupun memang terbuat dari debu tanah. Ya. Kita melihat di ayat 4 ketika sang pemazmur ini melihat karya Allah. Jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan. Jadi coba melihat karya Allah. Alam semesta luar biasa. Jadi alam semesta karya Allah ini adalah hal yang luar biasa, menakjubkan, dahsyat, hebat. Ya, jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan, apakah manusia? Jadi ciptaan-ciptaan yang lain aja hebat, luar biasa. Nah, apakah manusia? Ya, manusia dari debu tanah. Nah, yang menarik adalah apakah ini kan debu tanah, sehingga engkau mengingatnya, engkau peduli kepadanya, engkau perhatikan dia, ya, sehingga engkau mengingatnya. Apakah anak manusia
ya anak dari Adam, keturunan Adam, anak manusia, ya. Apakah manusia itu, ya, sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya, memperhatikannya, mempedulikannya? Jadi Tuhan memperhatikan kita. Amin. Tuhan peduli kepada kita. Kalau berbicara mengenai kelakuan, perbuatan, mungkin perbuatan kita sangat mendukakan hati Allah. Karena manusia itu ternyata tidak taat, ya, berdosa, melenceng dari sasaran Allah. Ya, sasaran Allah untuk manusia itu memuji, menyembah Dia, taat, patuh, setia. Tetapi fakta, ya, sejak Adam, ya, dimulai dari Adam dan Hawa sudah jatuh dalam dosa dan keturunannya berdosa. Jadi manusia itu sebenarnya mendukakan hati Allah, ada kecenderungan. Dan itu kita harus akui jujur. Walaupun kita sudah berkata, ya saya orang percaya, saya sudah lahir baru, tapi tabiat dosa, kedagingan itu masih melekat dalam diri kita, masih menggoda kita, bahkan kita masih lakukan hari lepas hari. Nah, kita yang kelakuannya begini, tapi Allah pedulikan, Allah perhatikan, ya. Allah selalu mengamati kita, memperhatikan kita, mengindahkan kita, ya. Tuhan tidak pernah mengabaikan kita, Tuhan tidak pernah membuang kita, Tuhan tidak pernah mencampakkan kita sejahat apapun perbuatan yang sudah kita lakukan. Ya, kita sudah belajar beberapa waktu yang lalu, bahkan Dia tidak menghendaki kematian orang fasik. Manusia yang hidup dalam kejahatan itu, yang fasik itu, tidak dikehendaki Tuhan dia mati dalam kefasikan. Yang Tuhan kehendaki supaya dia bertobat. Ini kan wujud perhatian Allah. Itu sebabnya ketika manusia itu jatuh dalam dosa, Allah sendiri memberikan jalan keluar, penyelesaian dosa. Ya, bahwa dari keturunan perempuan itu, ya, akan menaklukkan ular itu. Keturunan perempuan itu, ya, merujuk kepada penggenapan dalam Yesus. Jadi Yesus yang percaya kepada Yesus Kristus Tuhan, ya, akan memperoleh keselamatan. Hanya itu jalan keluar, dan itu adalah inisiatif Allah. Jadi Allah memperhatikan kita, Allah peduli kepada kita. Apakah manusia? Ya, kalau Allah mau selesai, kan selesai aja. Ya, kira apa pentingnya kira-kira begitu, ya. Tapi Tuhan tidak menyelesaikan manusia itu begitu saja. Tuhan mau mengembalikan posisi semula sesuai dengan rancangannya, yaitu untuk kemuliaan nama Tuhan juga, ya, untuk memuliakan nama Allah. Jadi kita ada supaya kita memuliakan Tuhan. Apakah manusia, di ayat 5, apakah manusia, ya tadi, ya, sehingga engkau mengingatnya? Apakah manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah, dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Jadi kita ini istimewa, ya, ciptaan yang paling istimewa di antara ciptaan yang lain. Ya, jadi kita diciptakan sedikit lebih rendah dari malaikat. Ya, sedikit lebih rendah dari malaikat. Di terjemahan lain dikatakan begitu, tapi dalam terjemahan baru dikatakan apa? Ya, hampir, ya, dikatakan membuatnya hampir sama seperti Allah. Ya, berbicara dalam hal apa? Ya, ini berbicara, ya, kekuasaan, kedaulatan, ya, kekuatan, pengelolaan, ya. Jadi kita diberi mandat, ya, diberi kekuatan, ya, diberi kuasa untuk mengelola bumi, ya. Maka dikatakan waktu penciptaan manusia dari debu dan tanah, baiklah kita menjadikan, ya, manusia itu menurut gambar dan rupa kita, serupa dengan Allah. Gambar dan rupa kita, kata Allah, ya. Gambar Allah, ya, berbicara mengenai kuasa, ya, kedaulatan, kekuatan, kemampuan. Jadi Tuhan memberikan kepada manusia itu kekuatan, kuasa, ya, telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu, segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Jadi kita punya kuasa yang daripada Tuhan untuk mengelola ciptaan yang lain.
inilah keunggulan kita dibandingkan dengan ciptaan yang lain, ya. Kita diberi hikmat, diberi pikiran, ya, diberi kemampuan, ya. Maka seringkali kita kalau belajar firman Tuhan, keberadaan Tuhan kalau di istilahnya digambarkan seperti manusia yang berjalan, berkata-kata, bertindak, ya seperti itu ya. Jadi manusia itu melakukan ya sesuatu, ya, kegiatan, kekuatan, aktivitas, mengelola, berkuasa atas segalanya itu adalah pemberian Allah. Nah, siapa manusia sehingga Allah memberikan hal itu kepada manusia? Ya, manusia itu adalah ciptaan Allah yang mulia, ya. Kalau kita lihat tadi semua ya, kelola, ya, berkuasalah, ya. Dikatakan di sana kambing, domba, lembu, sapi sekalian, binatang-binatang di padang, burung-burung di udara, ikan di laut, ya. Apa yang melintasi arus lautan semuanya. Jadi baik di udara, di bumi, di laut, semua ciptaan Allah yang ada di situ, ya, binatang-binatang apa semuanya, tumbuh-tumbuhan ada dalam penguasaan manusia. Diberi oleh Tuhan, ya, supaya manusia itu mengelola. Jadi kita ini sesungguhnya walaupun dari debu tanah, tapi kita adalah ciptaan istimewa. Amin. Istimewa di hadapan Tuhan dibandingkan dengan ciptaan yang lain. Coba lihat kiri kanan dan katakan engkau istimewa di mata Tuhan. Ya, istimewa di mata Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, bagaimana ciptaan istimewa itu? Ya, dikehendaki oleh Allah untuk apa? Sesuatu yang istimewa itu bagi Allah apa? Begini, kalau kita punya sesuatu yang baik, bagus, istimewa, ya, atau katakan kendaraan, rumah, apakah bagus sekali, kira-kira hati kita apa? Bagaimana? Senang kan? Ini istimewa, wah, membanggakan, senang. Ya, jadi kalau kita istimewa di mata Tuhan, mestinya hidup kita menyenangkan hati Tuhan. Amin. Menyenangkan hati Tuhan, bukan mendukakan hati Tuhan. Ya. Nah, inilah persoalan yang terjadi di dalam hidup manusia setelah jatuh dalam dosa. Potensi kita untuk menyenangkan hati Tuhan ada, ya. Tetapi potensi untuk mendukakan hati Tuhan juga ada. Ini pilihan. Nah, orang percaya, ya, orang yang sudah lahir baru seyogyanya, semestinya, seharusnya menyenangkan hati Tuhan. Kalau kita gambarkan kendaraan yang istimewa tadi, bagus, mulus, mantap, ya, katakan mobil, kita bangga, senang, aduh senang sekali. Tapi kemudian rusak, ya, rusak parah lagi, ya gitu, tidak menyenangkan, mengecewakan, aduh rusak, ya, susah, ya, begitu ya. Yang rusak tidak menyenangkan hati kita, kemudian kita dandani, kita perbaiki, servis habis, mulus lagi. Kira-kira kembali menyenangkan hati kita enggak? Jelas ya. Waduh, mantap. Udah bisa dielus-elus lagi, udah bagus kendaraan saya, udah mantap. Ya, saya mau mengambil gambaran itu seperti kita yang tadinya jauh dari Tuhan, sudah rusak, enggak menyenangkan hati Tuhan, mendukakan hati Tuhan sebenarnya. Tapi Tuhan kan tidak berdiam diri. Apakah manusia itu? Tuhan memperhatikan kita. Ya, Tuhan kembali mendandani kita. Tuhan membentuk kita, ya. Jadi Tuhan memproses hidup kita supaya semakin sempurna seperti Kristus Yesus Tuhan kita sempurna. Jadi kita harus membuka diri untuk siap diproses oleh Allah sendiri. Amin. Diproses oleh Allah. Caranya bagaimana? Ya, caranya dengan kebenaran firman Allah. Ya, kita diproses, dibentuk, kemudian dengan tindakan-tindakan Allah yang mendisiplin kita. Jadi kalau kita salah ditegurnya, didisiplin, dihajarnya, ya. Kemudian kalau kita berdosa diingatkannya, ya, berbicara Tuhan kepada kita melalui firman-Nya. Kemudian kita
Ya, izinkan Roh Kudus bekerja. Kita diinsafkan akan dosa dan kesalahan kita oleh Roh Kudus. Kemudian kita mengakui dosa kita di hadapan Tuhan. Apabila kita mengakui segala dosa dan kesalahan kita, Ia setia dan adil dan akan menyucikan, menguduskan kita dari segala dosa dan kesalahan kita. Jadi inilah terus menerus harus terjadi dalam hidup kita, ya, progresif, ya. Terus menerus kita dibaharui. Jadi pagi hari ini kebenaran firman Tuhan mengingatkan kita bahwa kita adalah, ya, pribadi-pribadi yang istimewa di mata Tuhan. Amin. Apakah kita sebenarnya debu tanah, tapi Tuhan buat sedemikian rupa, ya. Tuhan ingat kita, Tuhan indahkan kita, Tuhan pedulikan kita, Tuhan bentuk kita, Tuhan pelihara hidup kita, ya, dan kita sungguh berharga di mata Tuhan. Di ayat 10, pengakuan daripada Daud dalam Mazmur ini, dia pada akhirnya setelah melihat ciptaan Allah, dia melihat apakah dirinya, apakah manusia itu. Dia berkata, "Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi." Artinya kemuliaan kita kembalikan kepada Allah. Hanya Tuhan yang layak kita tinggikan, kita agungkan. Amin. Apapun yang kita alami, berkat-berkat, pemeliharaan Tuhan, kesehatan, kekuatan yang Tuhan berikan kepada kita, jangan lupa muliakan Tuhan. Setiap kali kita menikmati pertolongan Tuhan, berkat Tuhan, naikkan pujian kepada Allah. Tuhan, kemuliaan hanya bagimu. Aku mau bersyukur. Aku mau bersyukur. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini, ya, menjadi berkat bagi kita. Kita tahu persis posisi kita. Ya, kita istimewa di mata Tuhan. Ya, istimewa, kita berharga. Tuhan tidak pernah membuang kita, mencampakkan kita, meninggalkan kita, jauh dari kita, tidak. Tetapi Tuhan peduli kepada kita, Dia mengindahkan kita, Dia selalu bersama dengan kita. Bahkan Dia senantiasa mengulurkan tangannya untuk menolong kita tatkala kita mengalami beban pergumulan, kesusahan. Kita bersyukur atas kebenaran firman Tuhan. Kita akan